Oke, ini partnya udah saya buka ya, yang nempel di sini udah saya buka. Ini udah saya copot-copotin, ini roller-rollernya. Nanti kita bersihin pakai ini bensin. Sekarang saya mau buka ininya dulu. Ini kita pisahin kampas ganda sama sliding setnya, nanti kita bersihin dalemannya. Ininya udah saya bersihin. Tadi kan kalau misalkan yang belum dibersihin itu dia sininya banyak grease ya, grease atau kayak oli-oli gitu, debu lah, debu bukan oli ya. Ini udah saya bersihin. Saya mau jelasin juga part yang masih layak dipakai sama yang enggak. Ini saya mau jelasin di sini. Jadi buat teman-teman yang punya Yamaha Mio Sporty dari tahun 2004 sampai 2011, khususnya Mio Sporty Karbu, kalau part ini yang udah jelek, ini namanya sliding shape ya. Kalau sliding shape yang udah jelek gitu, dia sudut ininya nih, maaf, sudut ininya, jalur ininya tuh dia nggak lurus rata kayak gini. Kalau yang udah jelek pasti biasanya di sininya itu ada, bahasa Sundanya apa ya, dekok lah, dekok sini jalurnya. Jadi nanti ketika si roller dari sini maju ke sini, roller tuh naik turun gitu, si roller tuh dia nggak langsung lurus, tapi dia bahasa Sundanya mentok dulu lah di dia, nyanyinya mentok di dia tah, muncul bahasa Sunda nama gitu. Jadi mentok di dia, namun geus mentok teh di dia, jadi loading motor teh nggak langsung teriak, ada loadingnya dulu gitu. Perform motor tuh si tarikan powernya, jadi nggak langsung digas buka langsung langsung teriak itu enggak. Dia jadi lebih ke loading. Kalau misalkan yang sliding shape ininya udah kena nih jalur ininya, dan ini kalau udah kena jalur ini itu wajib diganti. Belinya di mana? Gampang kalau beli mayat di yang pasti di dealer terdekat di rumah. Pastiin pakai yang ori. Kalau yang ori itu di sininya ada kodenya nih, ketrikan dia, kelihatan nggak ya? Sini nih, blur Nah, ini yang ori di sini. Yang KW sih ada juga ketrikan di sini. Cuman dia biasanya nggak ada kode produksinya gitu kan. Kode beda lah dari segi bentuk sama ininya, finishingnya kalau yang KW sama yang ori. Ini saya kemarin beli di tukang stripping, di toko tukang stripping daerah Ciawi ya, di Tajur. Ini harganya lumayan rekomen. Kalau beli di dealer mahal ya, kalau di dia lumayan miring juga, kualitasnya ori. Terus sama yang ini nih, oh iya saya lupa ngejelasin tadi, kalau yang masih layak pakai itu atau yang udah rusak ya, itu ini sudut ininya juga kalau yang udah nggak layak pakai itu nggak rata nih. Sudut ini dia nggak lurus gini. Dari sini tuh biasanya cekung ininya agak ke dalam, itu udah kemakan. Kalau udah kemakan itu wajib diganti jalur ininya. Sama yang tadi juga nih, yang belah sini, yang ini nih, kalau yang ininya, jalur ininya udah kemakan nih, udah haus, dia juga wajib ganti, soalnya ngaruh banget ke power motor kayak gitu. Kalau yang kayak gini mah ini buat masukin mimisnya ya nanti, pelor minimal nggak pengaruh. Jadi dia kalau yang kayak yang ini biasanya kalau misalkan minta ganti, dia sudut ininya udah rusak, udah haus, itu udah wajib diganti. Kalau ini masih lurus, masih layak diganti. Sama ini paling nih, oh iya ini nih, kalau yang ori ini di sini ada kode produksinya. Bukan kode produksi sih, kode apa ya ini di sini. Sama di sini nih, ada kelaharnya nih di sini. Kelaharnya mereknya apa ini? Teing lah, pokoknya nama mereknya Cina, tak tulisannya. Nah ini kelar-kelar ini bisa diganti. Jadi kalau misalkan diputer gitu udah bunyi, udah haus, ini bisa diganti, bisa dicopot dari sini, ditodong nih, di dipukul pakai alat, dikeluarin
Tuh kalau yang udah haus biasanya ini harus diganti, tapi ini masih bagus soalnya baru beli beberapa bulan yang lalu. Kalau versi PT kayak gini mah nggak perlu diganti-ganti, soalnya selagi di jarang ganti kalau kayak gini. Ini masih bawaan standarnya, masih bawaan standarnya sesuai pabrikan. Jadi kalau yang mau yang agak cepet tarikannya, biasanya dikerasin nih pernya itu dikerasin. Biasanya kalau motor harian dipakainya yang 1000 rpm, itu ada merek CLD. Kalau yang buat motor trek-trekan gitulah biasanya itu dia pakainya TDR Kawahara yang 1500, itu buat cc 150-an lah, itu pakai yang 1500. Kalau yang cc 200 biasanya pakai yang 1500 ada, sama yang 2000 rpm juga ada. Tergantung kebutuhan lah, sesuai spek motor kebutuhannya kayak gimana, itu tinggal nyesuaiin di situ. Ini juga sama, kalau rumah roller kalau misalkan mau minta ganti banyak ya, misalkan yang udah nggak layak pakai gitu, dia cacatnya banyak. Satu sama sudut ini nih, sudut luar ini kalau udah cacat atau minta ganti ya, bukan cacat, maaf. Kalau yang udah haus atau minta ganti, ini dia sudutnya udah dari sini rata, dari sini ini agak ke dalam, jadi nggak rata gini dipegang itu. Sama ini biasanya kalau yang udah haus, jalur ini nih rumah roller biasanya udah dekok parah. Tapi bisa sih masih bisa diperbaiki. Kalau jalur roller dia masih bisa dikerok ya. Di sini biasanya ini dikerok nih, jalur belah sini dikerok biar si roller tuh naiknya lebih, nggak mentok di sini tapi lebih ke atas. Itu buat nambahin tarikan power motor, biar enteng lah, biar agak enteng. Itu nambahin power banget. Sama sini nih, ini buat ring bos-bosannya ini. Kalau Mio sih jarang goplak ya, beda nggak kayak Honda. Dia itu ininya jarang haus, jarang banget kayak Honda. Kalau Honda itu kelemahannya kalau rumah roller di sini. Biasanya kalau yang udah jelek itu ininya udah haus. Jadi ketika dipasang gini, jadi gini, ini tuh goplak, diginiin tuh goyang gitu. Kalau Mio itu jarang kayak gini, dia jarang haus. Ininya juga jarang, lubang ini tuh dia jarang haus kalau Mio. Beda sama Matic Honda. Matic Honda yang FI apa Matic Honda yang lawas itu sama aja, dia gampang haus. Oke, lanjut ke sini. Ini namanya mangkok mangkok ganda. Dia rumahnya kampas kupling Matic ya. Ini yang kayak gini kalau misalkan udah rusak atau udah nggak layak pakai, sama dia di sini nih kita bisa lihat nih, di sudut sini, sudutnya ini nih dia udah nggak rata. Ini nggak kelihatan sih ya, susah. Ini di sini dipegang gini tuh udah ngegendat. Kalau yang masih rata semua dari ujung ke ujung masih rata diginiin, ini masih bagus, masih layak pakai. Jadi belum terlalu dalam nih. Ininya juga kelihatan kan, kalau yang udah dalam biasanya udah kemakan tuh kelihatan. Misalnya saya part-partnya masih baru juga, alhamdulillah masih baru, jadi masih layak pakai semua. Ditambah motor juga nggak pernah dipakai ya, di rumah terus. Ini yang masih bagus kayak gini contohnya, dia jadi masih rata ininya nih, sudut ininya ini masih rata, belum kemakan. Itu sama ini mungkin. Kalau ini kanvas otomatis sama rumahnya ya. Kanvas otomatis ini sebenarnya udah lama ya, udah kisaran 2 tahunan. Tapi motor juga jarang dipakai, tapi sekali pakai jauh ya. Maksudnya saya kalau sekali pakai tuh ke Bandung, ke Cianjur kadang gitu main, pulang ke Bandung lah gitu terutama. Ini kalau kanvas otomatis yang udah haus itu saya jelasinnya di sini. Nah ini kanvasnya ini nih. Kalau yang udah haus biasanya ininya tuh
Ini nggak segini, kita ngukurnya lihatnya dari sini aja. Nah, ini sebenarnya sih harusnya harus udah ganti ya, soalnya udah 2 tahun. Ini tuh harus ganti, soalnya ini udah, kita ngukurnya gini aja lah. Memang sih posisinya nanti ini tuh ngangkat ya, pas kita buka gas dia posisinya gitu tuh, naik turun gitu. Nih karena ini adapternya, jadi nanti posisinya dia ngebuka kalau misalkan dibuka gas itu sistem kerjanya. Sebenarnya sih ini masih layak pakai ya, buat setahun masih bisa lah maksain gitu ya sistemnya. Kalau nggak dipakai jarak jauh, misalkan cuma sekitaran rumah kita aja lah, cuma 1-2 kilo kita pakai motor tiap hari. Kalau gua kan jarang dipakai, jadi istilahnya ini masih layak gua pakai lah. Kalau yang udah habis itu dia nggak kayak gini, ininya tuh habis rata, hampir deket sama besi ini. Gimana sih yang kalau yang ini kayak gini kita kerok gitu, karena kan dia kemakan gesekan sama kampas otomatisnya tadi, kampas gandanya, mangkok sama mangkoknya itu. Kalau yang udah nggak layak ya gitu, ininya itu dia udah tipis. Kalau ini masih ya agak mending lah, kenonjol. Ini ori ya saya patnya. Waktu itu beli kampas ini tuh di dealer di sekitaran Cibubur. Saya beli di dealer ini, harganya sih lumayan miring juga, gak miring-miring banget sih lah, standar ya. Pernya ini juga saya masih bawaan standar, gak dirubah apa-apa, soalnya memang motornya juga standar buat harian, daily use. Saya kalau modif cuman luar aja, kalau mesin nggak saya modif. Saya ngikutin standar pabriknya aja. Ini masih ori, masih bawaannya. Ininya ori, masih bawaan saya dulu, bawaan motornya. Jadi saya dulu pernah ganti kampas ini sekali aja. Sama ini nih roller. Kalau ciri-ciri roller yang udah rusak, kita bisa lihat dari bentuk bulatnya nih. Bentuk bulatnya ini lingkaran yang oranye itu, ininya itu nih, yang oranye ini nih, yang oranye luarnya. Kalau misalkan udah jelek atau minta ganti, dia posisinya nggak rata gini. Nih contohnya kayak gini. Ini belum parah banget ya, masih bulat lah. Biasanya kalau yang rusak ini dia kemakan jadi lurus, jadi bentuknya tuh nggak bulat gini, kayak bulat tapi agak kotak-kotakan gitu. Nah, kalau ini masih layak pakai semua, rollernya masih pada bagus, soalnya memang motornya juga jarang dipakai, masih bagus semua. Sama ini paling ini sepi ini ya, apa disebutnya, sepi rumah roller. Sebenarnya sih kalau kayak gini, kalau misalkan ya 6 bulan sekali kalau udah longgar itu wajib diganti. Kalau kita servis kan kita bisa ngecek sendiri nih, kayak gini biasanya kan dimasukin. Nah, kalau udah kayak gini nih, kendor gini, ini harusnya sih ganti ya. Kalau yang masih bagus itu biasanya dia nggak gini. Kalau yang masih bagus itu dia dimasukin gini, truk agak seret, jadi nggak bukanya tuh nggak gampang kayak gini. Ini kan gampang banget ya bukanya. Tapi kalau kayak gini sih jarang ya, rata-rata orang itu selalu dipakai kayak gini tuh, mau rusak mau enggak juga kadang diganti, kadang enggak sih yang kayak gini. Nggak terlalu berpengaruh kalau ini ya, kalau menurut saya. Tapi ya kalau salah bisa komen lah. Jadi kayak gitu, kalau ini udah longgar pas dimasukin, ininya udah longgar, ini bisa ganti, harganya murah kalau kayak gini. 3 biji ini kalau nggak salah kisaran 20.000 ya, 20-15.000 tergantung merek. Kalau yang ori ya biasanya kisaran 20 ribuan gitu. Ini saya partnya ori semua, alhamdulillah. Yang saya pakai ori semua, beli di tukang stripping daerah Tajur, harganya miring pokoknya. Oke, segitu aja. Ini saya mau rakit dulu ini semua.
Oke teman-teman, udah selesai nih ya. Kebetulan ini udah asar juga. Oke, ditunggu video-video selanjutnya teman-teman dari saya. Misalkan ada salah-salah kata atau ada masukan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Gitu aja, sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Oke, see you to the next time.